Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memanjatkan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah pada Rabbil Izzah, yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, serta pada kita selaku umat beliau. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Sekarang kita sampai bab yang kedua. Sebelumnya kita telah membahas bab pertama berkaitan dengan gambaran umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan melanjutkan bab yang kedua, yaitu berkaitan dengan nasabuhu wa wafatu waliduhu. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayah beliau bernama Abdullah, putra dari Abdul Muthalib, pemimpin kota Mekah pada waktu itu, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuhu Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Adapun ibu beliau bernama Aminah, putri dari Wahab bin Abdul Manaf. Akan tetapi Abdul Manaf di sini bukanlah Abdul Manaf kakek buyut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sama nama tetapi beda orang. Bin Zuhrah, putra dari Zuhrah bin Kilab. Fatajama'u ummuhu ma'awalidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilab. Maka terkumpullah nasab ayah dan ibu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di kakek beliau yang kelima yang bernama Kilab. Nah, adapun yang Kilab di sini itu adalah pribadi yang sama yang menurunkan keturunan sehingga melahirkan ayah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Dan sungguh telah wafat ayah beliau yang bernama Abdullah, sementara beliau dalam kandungan ibu beliau yang bernama Aminah, dan konon usia kehamilannya adalah 6 bulan. Wa umruhu thamaniya asyrata sanatan. Adapun umur ayah beliau ketika wafat berumur 18 tahun. Abdullah menikah dengan Aminah ketika berumur 17 tahun dan wafat di umur 18 tahun. Adapun Aminah menikah dengan Abdullah ketika berumur 16 tahun dan ditinggal oleh suaminya yang bernama Abdullah ketika umur 17 tahun. Wadufina bil Madinah, dan beliau dikebumikan di Madinah. Beliau wafat di kota Madinah dikarenakan beliau berdagang dari Syam, kemudian beliau akan mengunjungi saudara dari istri beliau, maksudnya paman-paman beliau dari pihak istri di Bani Zuhrah di kota Madinah, dan kebetulan beliau sakit sehingga beliau wafat. Dan adapun yang mengurus mengenai penguburan dan lain sebagainya, salah satunya adalah saudara beliau yang bernama Haris bin Abdul Muthalib, putra tertua dari Abdul Muthalib, kakak paling tua dari Abdullah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan beliau tidak meninggalkan harta yang cukup. Artinya beliau ketika berdagang belum selesai urusannya dan beliau qadarullah sudah wafat, maka amat sedikitlah harta yang ditinggalkan untuk istri ataupun untuk anak beliau yang sedang dalam kandungan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ini adalah gambaran silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat dari bagian berikut, Aminah bintu Wahab bin Abdul Munaf bin Zuhrah bin Kilab. Adapun Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay dan bin Kilab. Demikianlah pembahasan bab kedua mengenai sirah nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah berikan kita kecintaan kepada beliau, memudahkan kita untuk mempelajari sirahnya serta meneladani akhlak beliau. Kita cukupkan pertemuan pada kesempatan kedua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.